Ya, kita kan memimpin itu rakyat. Iya. Kemudian mengkapitalisasi potensi yang ada di masyarakat. Ya, sehingga memang kehadiran kita adalah memang untuk masyarakat. Sehingga kita harapkan ini akan menjadi masukan bagi kita, sehingga memang wakaf ini akan menjadi suatu potensi yang bisa kita hadirkan dalam rangka untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Tentu yang kita meninggalkan bagaimana masyarakatnya bisa tersenyum. Kenapa? Karena memang kesejahteraannya meningkat, pendidikannya lebih baik, dan kemudian juga kesehatan masyarakatnya juga akan lebih sehat. Nah, tentu adalah ya kesejahteraan masyarakat di sana. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansyarullah. Selamat datang Bapak Mahyeldi. Selamat datang, terima kasih. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah ketika ketemu Mbak Vien, segar kita. Oh iya, apalagi dengan warna bajunya nih orange-orange khas dari Sumatera Barat ini Bapak. Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat, maknanya seperti apa sih Pak coraknya mungkin? Ya ini menggambarkan semua corak batik yang ada Sumatera Barat. Oke, wah. Tapi ada yang kurang ini, gonjongnya nggak ada. Oke, baik. Bapak selamat nih Pak, mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Terbaik di ajang Festival Perhutanan Sosial Nasional tahun 2025 ya Bapak? Ya, alhamdulillah. Ya. Menurut Bapak sendiri sebetulnya Bapak ini pemimpin yang seperti apa sih Pak? Ya, kita kan memimpin itu rakyat. Iya. Kemudian mengkapitalisasi potensi yang ada di masyarakat. Ya, sehingga memang kehadiran kita adalah memang untuk masyarakat yang nanti bagaimana masyarakat pendidikannya bisa lebih baik, kemudian mereka bisa menjalani kehidupannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan kemudian lebih penting lagi tentulah bagaimana menghadirkan keamanan untuk masyarakat. Itulah seorang pemimpin minimal yang mesti dilakukan untuk rakyat. Oke, mengutamakan nomor satu adalah masyarakatnya begitu. Jelas, ya Bapak? Iya. Oke, nah Bapak ini kan sudah berpengalaman menjadi 2 kali nih wali kota Padang ya Bapak, dan sekarang bahkan menjadi gubernur Sumatera Barat. Tantangan terbesar apa sih Pak? Pastinya sekarang cakupan masyarakat yang harus dilayani kan semakin besar begitu. Iya, ya kalau dulu sebagai wali kota Padang ya, penduduknya cuma 1 juta. Sekarang ini 5,8 juta. Wah. Nah, jadi 6 kali dari yang lalu. Tentu, dan kemudian daerahnya lebih luas, dan kemudian juga di masing-masing kabupaten kota juga ada pula daerahnya. Nah, tentu ini adalah dalam rangka untuk menggerakkan pembangunan di daerah. Tentu memang sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan tentu ini adalah menjadi suatu hal yang harus kita kolaborasikan, dan juga sehingga memang ini akan memberikan dampak yang lebih maksimal kepada masyarakat. Ya, dengan ringkas kata lah kita harus fokus. Ya, pusat juga fokus, kemudian juga kita daerah juga fokus, kemudian kabupaten kota juga fokus. Nah, sehingga memang dampaknya akan bisa lebih terasa di masyarakat ketika itu. Apalagi dalam situasi kondisi tahun ini, yaitu kaitan dengan dana dukungan efisiensi dari pusat, ya, adanya efisiensi, itu juga akan terjadi pengurangan. Nah, kalau itu mau tidak mau, ya, kolaborasi, sinergi harus kita lakukan. Di samping kita juga harus mencari ruang-ruang yang bisa kita optimalkan. Nah, termasuk adalah kaitan dengan perhutanan sosial, seperti yang disampaikan tadi. Dan kita punya 380.000 hektar. Dan alhamdulillah dengan kita konsen dengan perhutanan sosial, dan bahkan kita sekarang mendorong Sumatera Barat itu menjadi green province. Alhamdulillah kita dapat dukungan anggaran dari BPDLH di tahun 2025 ini ada 3,5 juta US dollar. Wah. Dan insya Allah kemarin dari Jerman itu ada 20 juta euro. Alhamdulillah akan bisa ditambah lagi.
Ya, jadi dan karena memang ketika kita konsen dengan lingkungan, maka kita juga punya ruang untuk bisa mengoptimalisasi potensi yang pada akhirnya nanti adalah untuk menggerakkan potensi-potensi masyarakat. Nah itulah kita disebut baik oleh banyak pihak, termasuk juga dari NGO-NGO internasional. Baru-baru ini kita kedatangan tamu dari Jerman, yang lalu dari Norwegia, dan negara-negara ini adalah negara yang konsen dengan lingkungan dan dia terkaitan dengan perhutanan sosial. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu ruang untuk fiskal daerah. Oke. Nah di tengah tadi Bapak sempat menyebutkan efisiensi ya Pak. Yeah. Strategi untuk tetap bisa adanya infrastruktur yang dibangun dengan cepat dan juga bisa sangat membantu masyarakat tuh apa sih Pak? Ya, tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Iya. Bahkan di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat itu ditambah provinsi itu penurunan TKD-nya itu 2,6 triliun dan bahkan ada kabupaten yang tinggal hanya 48 miliar saja lagi. Nah, waktu itu mau tidak mau seperti kesehatan tadi kita harus bersinergi, kita harus fokus. Dan kemudian sampai itu juga kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Nah, di antaranya kita alhamdulillah sudah disetujui juga oleh Kementerian Keuangan, OJK untuk menghadirkan sukuk, ya, surat utang daerah syariah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan banyak juga peminatnya. Karena memang proyek infrastruktur yang akan kita tawarkan ini adalah rumah sakit, kemudian juga ada kantor dan beberapa yang lain. Dan mudah-mudahan ini akan bisa berjalan. Nah kemudian tadi dengan kita memilih konsen dengan lingkungan, maka ini juga ada ruang, dana dari internasional, dan kemudian samping itu juga insya Allah kita juga mencari sumber pendanaan baru, yaitu potensi wakaf. Nah ini adalah ruang yang bisa kita optimalkan, di samping kita mengoptimalkan aset-aset yang kita miliki, dan kemudian juga sinergi antara perantau dengan kampung halaman, karena alhamdulillah masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat walaupun mereka sudah puluhan tahun mereka merantau, bahkan mereka lahir di rantau, tapi alhamdulillah ikatan dengan kampung halaman juga masih kuat. Nah ini yang juga menjadi suatu hal yang juga kita kapitalisasi. Intinya adalah bagaimana potensi-potensi itu bisa kita bawa ke daerah sehingga itu menjadi modal bagi kita dalam rangka untuk membangun infrastruktur, sekolah, kemudian rumah sakit, dan lain-lain. Oke. Nah seperti yang tadi Bapak bilang, kayaknya kunci dari kepemimpinan adalah sinergi yang bagus ya Pak. Salah satunya adalah dari pemerintah bersinergi juga dengan masyarakat. Betul. Karena SDM ataupun masyarakat ini kan menjadi kunci kesuksesan dan kemajuan suatu daerah begitu ya Pak. Kalau dari pemerintah sendiri seperti apa sih Pak strateginya untuk bisa memanfaatkan betul-betul nih potensi SDM terutama masyarakat yang masih usia produktif gitu di Sumatera Barat sendiri? Jadi memang tugas pemerintah ini adalah salah satunya adalah menggerakkan seluruh potensi dalam rangka untuk mencapai apa yang kita tuju. Ya. Nah potensi itu semuanya, potensi perantau, potensi perguruan tinggi, kemudian juga SDM generasi mudanya, dan kemudian juga potensi luar negeri, kemudian juga BUMN, ya mungkin dengan CSR-nya, ya kan? Nah ini adalah potensi-potensi yang harus kita optimalkan, dan kaitan dengan usia produktif, ya tentu adalah mereka-mereka yang memang yang akan paling merasakan ketika gerak langkah pembangunan itu kita lakukan. Nah, di antaranya lah kita memberdayakan potensi yang ada di perbankan dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada usaha-usaha mereka. Karena memang kita di Sumatera Barat banyak punya UMKM. Nah, maka usaha itu kita juga konsen untuk memberikan pelatihan kepada para milenial, para yang usia muda, dan pada saat yang sama juga kita dukung dengan modal. Bahkan juga ada yang sudah punya usaha, kita upgrade usahanya dengan melakukan
pelatihan-pelatihan. Nah, sehingga ya ke depan akan ada peningkatan pendapatan daripada usahanya. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah namanya Pluzi Academy namanya. Nah, jadi memang kita latih selama lebih kurang 2 bulan, dan kemudian dari mereka usaha mungkin pendapatannya sekian, awal mereka ini nanti kita jamin nanti akan meningkat dalam waktu 2 bulan itu. Nah, ini yang kita berikan pelatihan, dan kita kasih akses pasar, dan kemudian juga kita berikan dukungan untuk penguatan modalnya. Nah, sehingga memang, karena memang kita tahun 2021 sampai 2025 kemarin, itu periode pertama saya sebagai gubernur, kita memang punya program unggulan, yaitu milenial dan entrepreneur, yang memang menjadi perhatian kita. Berarti diberikan pelatihan untuk mendorong UMKM itu ya? Jelas, karena ekonomi Sumatera ekonomi UMKM. Ya, di samping kita juga mendorong juga mereka untuk ekspor. Baik. Nah, selain tadi ada pelatihan untuk UMKM, salah satu yang bisa meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan nih Pak. Seperti apa dari pemerintah provinsi sendiri untuk membangun SDM yang berkualitas dari pendidikannya nih Pak? Ya, alhamdulillah kita tahun ini 2025 ini dari rilis BPS yang terbaru, kita itu adalah IPM kita tertinggi ke-6 di Indonesia. Alhamdulillah. Dan termasuk yang tertinggi di Sumatera. Dan inilah yang menjadi perhatian kita. Memang salah satu SDM. Ya, dalam hal ini adalah IPM itu kan nanti adalah segi pendidikan, dari segi kesehatan, dan juga sisi perekonomian. Nah, maka dalam hal ini kita memang konsen dengan memberikan beasiswa kepada anak kita di Sumatera Barat, dan kemudian juga bahkan juga kita memberikan bantuan mereka untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, ya. Dan kemudian juga di samping itu juga ada sinergi antara kabupaten dengan provinsi, juga untuk memberikan dukungan bagi dana sharing antara kabupaten kota. Nah, sehingga kita harapkan memang tidak ada anak-anak Sumatera Barat yang putus sekolah ataupun yang tidak sekolah sesuai dengan usianya. Dan ini yang dari segi SDM kita untuk hasil rilis dari BPS yang terbaru. Dan kemudian juga angka kemiskinan kita juga bisa kita kurangi. Inilah yang memang menjadi suatu diskusi kita. Pada satu sisi pertumbuhan ekonomi kita melambat, tapi IPM kita tinggi, dan kemudian juga pengangguran bisa kita tekan. Ya, kita kurangi, kemiskinan juga bisa kita tekan. Jadi ini berarti memang dan kemudian Gini rasio kita juga termasuk nomor 2 terendah di Indonesia. Artinya pemerataan. Nah, inilah menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita mencari sumber-sumber pendanaan baru sehingga itu akan bisa menarik uang masuk ke Sumatera Barat, di samping oleh investasi melalui tadi sukuk, melalui wakaf, melalui dukungan dana internasional. Nah, sehingga pada gilirannya uang itu masuk ke daerah, mudah-mudahan akan menjadi bahagian yang akan mendinamisasi sehingga ke depan pertumbuhan kita akan lebih baik, lebih tinggi lagi harapan kita. Nah, pertumbuhan suatu daerah ini pastinya karena adanya kreativitas dan juga keikutsertaan dari masyarakat begitu ya Pak. Tapi kalau dari Pemprov sendiri seperti apa sih Pak strateginya betul-betul untuk memanfaatkan dan mendorong kreativitas terutama dari masyarakat yang masih usia produktif, masih anak muda, seperti apa Pak? Untuk itu memang perlu interaksi tentunya. Nah, dan kemudian penglibatan. Itu makanya dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan kita mengajak mereka, dan kemudian juga pada suatu ketika juga kita mendapatkan informasi dari mereka apa yang mereka maui, dan kemudian juga melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah. Di antaranya mereka ada menjadi pendamping, dan kemudian juga mereka juga menjadi bagian yang memberikan dukungan di dalam aktivitas dinas yang kita lakukan. Dan bahkan karena kita sekarang ini periode
itu konsen dengan pertanian. Nah, jadi kita konsen dengan pertanian lebih luas, itu ditandai dengan adanya 10% APBD kita untuk pertanian. Maka memang salah satu yang kita gerakkan adalah petani milenial. Nah, untuk itu memang perlu kegiatan pertanian yang lebih modern tentunya. Ya, dan sehingga memang kita harapkan generasi muda milenial ini akan berperan di sana, juga akan tertarik. Dan di samping itu juga tentu dengan kita menggunakan pertanian dengan drone dalam hal pemupukan, kemudian juga ketika dalam hal pengolahan tanah kita juga sudah menggunakan alat mesin pertanian yang mungkin kita kenal selama ini dengan smart farming gitu kan. Nah, jadi ini adalah satu upaya kita untuk menarik dan melibatkan mereka untuk sektor pertanian, di samping juga UMKM, kemudian juga sektor pariwisata dan yang lainnya. Oke, berarti memang didorong juga bagian ketahanan pangannya itu ya Pak? Jelas ya. Ada hilirisasi produk juga mungkin Pak dari berasnya sendiri yang dihasilkan? Iya, jadi alhamdulillah kita kan Sumatera Barat surplus ya. Iya. Surplus kita bisa mensuplai ke provinsi tetangga. Dan artinya berapapun kita produksi, maka itu akan diserap. Di samping untuk memenuhi kebutuhan lokal, Sumatera, dan juga kita bisa mensuplai ke provinsi tetangga. Dan tentu ini suatu hal yang menjanjikan bagi mereka. Itu makanya tadi karena perlu modernisasi. Dan di samping itu juga seperti saya sampaikan tadi memang tantangan kita adalah hilirisasi. Dan alhamdulillah ini sudah kita tuangkan di dalam rencana jangka menengah kita dan kemudian juga rencana jangka panjang. Itu hilirisasi dari hasil-hasil pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, dan juga peternakan. Nah, di antaranya adalah sekarang yang lagi kita seriuskan itu gambir. Itu kita bisa menghasilkan katicin dan tanin, yang mana zat ini bisa menjadi bagian dalam pembuatan kosmetik, kemudian juga bisa sudah produksi tinta pemilu yang lalu, itu juga dari gambir, dan kemudian juga penyamak kulit, dan kemudian juga ada sampo, dan kemudian juga yang lainnya. Nah, jadi ini sinergi kita dengan perguruan tinggi. Dan tentu dalam hal ini perguruan tinggi sebagai aktor intelektualnya dengan penelitiannya. Nah, kita harapkan nanti akan ada pengusaha yang akan mendorong bagaimana itu bisa menjadi industri seperti yang kami sampaikan tadi, menjadi tinta pemilu salah satunya. Nah, untuk ke depan ini tentu lagi banyak hilirisasi yang masih kita lakukan, dan mau tidak mau tentu ini harus didukung dengan investasi. Dan kemudian juga kita menghilirisasi sawit, ya. Alhamdulillah kita di Sumatera Barat sudah bisa memproduksi CPO yang kita dikirim keluar. Kemudian juga bahkan juga kita sudah bisa membuat biodiesel dari CPO. Bahkan ini kita tertantang lagi, itu CPO itu bisa dibeli di aftur. Nah, apalagi sekarang ini aftur kita mahal kan. Nah, tentu ini perlu potensi-potensi yang kita akan untuk menjawab permasalahan. Dan kemudian juga sekarang ini kan juga kita Sumatera, termasuk Sumatera Barat, pada bulan Oktober, November sekarang ya, itu dihadapkan ke ketersediaan BBM. Kebutuhan BBM kita tinggi, kemudian suplainya lambat, ya, dan kemudian juga kemarin terjadi beberapa titik SPBU Sumatera itu terjadi antrian kendaraan cukup panjang. Ya, kenapa? Karena terlambatnya BBM suplainya ke depot kita, dan kemudian juga ada gangguan di transportasi lainnya. Dan alhamdulillah dengan koordinasi kita dengan Pertamina, maka ini bisa kita minimalisir walaupun belum 100%, karena memang ketersediaan BBM kita kan sangat tergantung dengan luas. Maka itu kita juga merencanakan ke depan. Kita sudah surati Menteri SDM waktu itu bagaimana di Sumatera Barat juga bisa dihadirkan untuk
pengolahan minyak, Okay. refinery, kemudian petrokimikal dan yang lainnya. Nah, kita juga punya, karena ada di pantai ya, di pinggiran pesisir pantai, dan kemudian juga tentu ini juga sangat layak, apalagi dengan potensi ketahanan BBM kita kan sangat rentan sesungguhnya. Dan kalaulah seandainya terjadi gejolak di negara supply, maka ini akan bisa mengganggu pemerintahan kita. Itu makanya melihat situasi kondisi seperti itu, apalagi juga Menteri Keuangan beberapa saat yang lalu juga mengomentari tentang kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia, maka kita insya Allah kita sudah mengusulkan beberapa lokasi yang bisa kita hadirkan untuk investasi, refinery, dan kemudian juga petrokimikal dan yang lainnya. Alhamdulillah dari komunikasi kita ke Timur Tengah juga ada yang tertarik dengan hal ini. Di samping juga beberapa potensi-potensi investasi lainnya. Oke. Nah, salah satu yang tadi Bapak juga sudah sebutkan adalah untuk menggerakkan PAD adalah adanya wakaf ya Bapak. Oh iya, betul ya. Nah, 15 sampai 16 November nanti ini akan ada konferensi wakaf internasional. Benar. Sejauh ini seperti apa persiapannya Bapak? Ya, ini memang adalah salah satu langkah yang kita pilih. Karena potensi wakaf di Indonesia ini berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan tidak kurang daripada 500 triliun. Wah. Jadi ini sangat besar, apalagi kita di Sumatera Barat yang masyarakatnya religius dan juga punya falsafah. Adat basis syarat-syarat bahasa kita mengubahkan gitu. Alhamdulillah ini juga falsafah ini juga telah diberikan dukungan oleh pemerintah melalui Undang-Undang 17/2022. Nah, maka itu kita pilih wakaf. Ini salah satu untuk menjawab menyempitnya fiskal daerah. Nah, itu mau kita buat. Nah, karena potensinya besar, maka seminar inilah diantaranya yang akan bisa memberikan gambaran kepada kita. Itu mungkin narasumbernya nanti dari narasumber yang berpengalaman, dari Arab Saudi, kemudian dari Mesir, kemudian juga dari Maroko, dari Kuwait, dari Malaysia, dan juga dari Indonesia sendiri. Kebetulan acara kita ini 80 tahun Sumatera Barat dan menjelang 100 tahun Gontor. Jadi kita kolaborasi dengan Gontor. Dan kita harapkan dengan acara ini nantinya akan memberikan pemahaman konsep wakaf dan sekaligus implementasi. Nah, yang implementasinya itu makanya kita narasumbernya adalah orang-orang yang memang sudah sukses mengelola wakaf di negara masing-masing, termasuk juga ada Indonesia di Gontor dan yang lainnya. Jadi sehingga kita harapkan ini akan menjadi masukan bagi kita sehingga memang wakaf ini akan menjadi suatu potensi yang bisa kita hadirkan dalam rangka untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Karena memang tahun 2021 pada bulan Januari kalau tidak salah, saya waktu itu diundang ke Istana Presiden, yaitu di sana di launching tentang wakaf uang. Jadi wakaf produktif, ya, di bagaimana wakaf itu betul diproduktifkan sehingga akan memberikan dampak yang lebih maksimal. Ya, kita produktif maka akan buka lapangan kerja dan kemudian juga keuntungannya juga akan bisa memberikan dukungan, memberikan beasiswa, juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Dan setelah kami lihat wakaf ini akan menjawab daripada semua permasalahan-permasalahan yang ada di tengah umat tentunya. Oke. Nah, untuk tema besar dari konferensi wakaf internasional tahun ini tuh apa, Bapak? Ya, jadi kita mengangkatkan wakaf sebagai modal pembangunan berkelanjutan. Jadi memang wakaf ini karena kita potensi yang kita lihat tadi itu, maka menjadi ruang dalam rangka untuk keberlanjutan pembangunan di daerah. Apalagi seperti kami sampaikan tadi, itu makanya kita perlu melakukan penguatan terhadap nazirnya. Jadi yang mengelola wakaf ini yang dipercayai. Nah, alhamdulillah kita juga ini menjadi agenda kita untuk pelatihan dan kemudian juga manajemennya dan kemudian juga literasi kepada masyarakat ini perlu kita lakukan. Nah, sehingga memang masyarakat paham dan sehingga memang kita akan nanti
dalam rangka untuk menjawab beberapa permasalahan-permasalahan tadi, maka wakaf ini akan menjadi salah satu solusi. Itu makanya kita berharap Sumatera Barat nanti menjadi satu provinsi yang terdepan dalam pelaksanaan wakaf ini. Karena seperti kami katakan tadi, ini sangat relevan dengan masyarakat kita di Sumatera Barat. Oke, nah tapi dari banyaknya daerah di Sumatera Barat, kenapa memilihnya nih Padang, Pak, sebagai lokasi konferensi ini? Iya, jadi kita laksanakan di Kota Padang karena memang untuk mudah akses. Ya, karena bandara kan di Padang Pariaman, dan kemudian dari bandara ke Kota Padang itu hanya 30 menit. Ya, aksesnya juga lancar, apalagi ini pesertanya dari seluruh provinsi di Indonesia dan bahkan juga dari luar negeri, dan kemudian dari kementerian, ya, dan maka itu tentu ini pertimbangan akses dan kemudian juga kelengkapan sarana prasarana yang ada, apalagi nanti peserta kita kan minimal 1.000, ini yang kita rencanakan. Oke, 1.000 ya berarti 1.000 orang minimal. Oke, untuk agenda dari konferensinya sendiri seperti apa, Bapak? Jadi agenda kita itu sebetulnya sudah mulai sekarang itu dengan adanya pelatihan nazir. Nah, sehingga nanti pada hari H-nya itu kita akan umumkan dan akan kita berikan sertifikat. Kemudian yang selanjutnya kita juga mendatangkan narasumber dari luar negeri, dari Timur Tengah. Memang negara Timur Tengah adalah negara yang sudah lebih dulu dalam pelaksanaan wakaf ini. Bahkan di Arab Saudi kan ada Menteri Wakaf kan. Jadi ada satu kementerian yang ngurus wakaf ini karena itu potensi yang begitu besar. Pada saat yang sama nanti kita harapkan juga kita di samping narasumber yang akan berbagi dengan kita dan sekaligus implementasinya, maka pada saat sama juga kita nanti akan mengundang para perantau-perantau kita yang kita harapkan nanti kan ada nanti wakaf gathering. Nah, ini juga menjadi diskusi dan kemudian juga bisa memberikan literasi kepada para pengusaha-pengusaha kita tersebut, sehingga kita akan nanti mereka juga akan memilih wakaf dalam pembiayaan investasi yang ada di Sumatera Barat. Jadi makanya pada saat yang sama juga nanti kita juga akan usulkan berapa ruang-ruang yang bisa dibiayai oleh wakaf. Nah, di antaranya kita akan bangun rumah sakit, ya, dan kemudian juga kantor kita, dan kemudian juga kaitan pendidikan, dan juga beberapa usaha-usaha yang lainnya. Sehingga memang dana wakaf mereka keluarkan, nah kemudian dari kita produktifkan dalam bentuk usaha, nah kemudian keuntungannya inilah nanti akan kita gunakan untuk beasiswa, membantu fakir miskin, kemudian juga membantu pembangunan sekolah-sekolah, dan kemudian yang lainnya. Jadi selama ini kan orang membayangkan wakaf itu untuk masjid, kemudian untuk pemakaman, kemudian untuk sekolah. Nah, sekarang ini tidak hanya seperti itu, tapi ini harus kita produktifkan, ya, sehingga itu makanya wakaf produktif, ya, sehingga itu akan membuka lapangan kerja, kemudian juga akan meningkatkan pendapatan, dan kemudian juga keuntungan juga akan bisa kita gunakan untuk kepentingan beasiswa dan lain-lain. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan target nanti pesertanya akan ada 1.000. Minimal 1.000 ya Bapak. Ya. Dari elemen seperti apa saja Bapak yang boleh hadir dan ikut serta di acara ini? Jadi untuk keikutsertaan dalam acara ini nanti ada utusan dari pemerintah daerah. Ya, itu makanya kita undang provinsi-provinsi dan juga kabupaten kota. Dan kemudian juga dari ulama, itu kan dari masih ulama, kemudian dari organisasi-organisasi keislaman, nah itu juga, dan kemudian juga yayasan-yayasan pendidikan yang selama ini, juga pimpinan pesantren, dan kemudian juga dari Gontor tentunya, karena acara kita ini adalah kolaborasi dengan Gontor. Karena kebetulan pada saat yang sama juga Gontor juga melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ada nampak tilas, karena memang antara Gontor dengan Sumatera Barat ini Tawalib yang dari Padang Panjang kan juga punya ini. Karena dulu
pendiri Gontor itu belajar di Sumatera Barat, di Pesantren Kiai Sumatera Barat. Jadi itu makanya mencoba menampaktilasi itu dan sehingga ini menjadi bagian dari agenda yang sama. Dan juga nanti juga akan ada Gontor juga akan melakukan pertemuan dalam rangka untuk mempersiapkan 100 tahun Gontor ke depan. Jadi ya alhamdulillah ini menjadi bagian yang kita bisa sinergikan. Untuk kedepannya nih Pak, apakah akan ada konferensi ini menjadi konferensi tahunan atau mungkin konferensi lainnya nih Bapak selain wakaf? Kita harapkan nanti konferensi ini akan menghasilkan semacam piagam ya, karena memang narasumbernya adalah orang yang memiliki kompetensi. Dan kemudian juga yang selama ini juga buku-buku yang mereka tulis tentang wakaf juga dipakai. Nah, kalau itu kita akan ada piagam. Nah, nanti piagam ini nanti kita akan bisa menjadi acuan dalam hal diskusi pembahasan wakaf di mana saja untuk ke depan. Dan kemudian di samping itu juga tentu ini menjadi ruang bagi kita, karena nanti narasumber ini juga yang mengelola wakaf yang sudah sukses di negara masing-masing. Nah, kita harapkan juga akan ada sinergi dengan kita di Sumatera Barat tapi juga Indonesia nanti, sehingga dana mereka itu juga bisa juga disalurkan kepada kita. Dan sehingga juga akan menggerakkan pembangunan kita di Sumatera Barat. Dan kemudian di samping itu juga tentu akan meningkatkan literasi masyarakat dengan wakaf, ya, yang selama ini wakaf itu hanya terbatas kepada masjid, kemudian sekolah dan pemakaman gitu. Nah, kita harapkan ke depan wakaf itu juga ada dalam bentuk barang, aset, dalam bentuk uang, dan juga dalam bentuk ilmu, dan juga bentuk fasilitas lainnya banyak. Itu makanya saya katakan tadi, apapun bisa dijawab dengan wakaf, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Iya, selain wakaf yang menjadi potensi nih di Sumatera Barat, sebetulnya ada juga banyak pariwisata ya Pak yang betul-betul berpotensi nih. Bahkan kalau di Provinsi Sumatera Barat sendiri dinobatkan sebagai provinsi terbaik kedua di ajang Indonesia Muslim Travel Index 2025 ya Bapak. Bagaimana Bapak melihat potensi dari pariwisata di Sumatera Barat? Ya, alhamdulillah berkah yang diberikan oleh Allah SWT untuk Sumatera Barat itu adalah pada satu sisi punya tantangan, tapi pada sisi lain juga ada keunggulan-keunggulan. Nah, di antaranya adalah alam. Ya, kita punya pantai, punya pulau, punya danau, punya pegunungan, kemudian juga ada sumber air yang panas juga ada di sana, kemudian yang dingin juga ada di sana, dan kemudian juga kulinernya, kemudian budayanya sangat lengkap. Dan maksud itu makanya potensi wisata adalah potensi yang berkontribusi dalam rangka untuk pembangunan dan kemudian juga kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Dan maka itu ya pariwisata juga menjadi salah satu prioritas kita yang kita kembangkan. Bahkan sampai sekarang ini proses yang kita kembangkan itu sampai kepada tingkat nagari, tingkat desa ya, di Sumatera nagari. Dan sehingga masing-masing nagari ini itu juga memiliki budaya yang berbeda-beda, karena memang sesuai dengan adat kita, adat Salingka Nagari. Jadi memang ada budaya, adat istiadat di nagari itu, satu nagari yang nagari yang lain berbeda-beda, ada perbedaannya. Tapi itu masih dalam lingkup budaya Minang itu sendiri. Nah, itu makanya setiap nagari punya keunikan, ya, punya kekhasan. Nah, itu pula makanya kita kembangkan pariwisatanya juga pariwisata desa wisata. Ketika mengunjungi di Sumatera Barat itu satu nagari yang lain berbeda, ada keunggulan masing-masing, ada kulinernya juga berbeda-beda, kemudian juga pakaian, ya, kemudian juga kadang-kadang dialek juga dialek masing-masing daerah juga berbeda-beda, dan itulah keanekaragaman. Dan karena memang kita mendorong potensi-potensi nagari ini, sehingga memang wisata kita adalah wisata nagari, ya, karena masing-masing punya keunggulan tadi itu. Inilah satu penyebabnya kenapa gini rasio kita itu kecil. Ya, kenapa? Karena memang pemerataan pariwisata itu di tingkat nagari, sehingga masyarakat ketika wisata
mereka langsung kepada nagari, sehingga transaksi itu di sana sehingga langsung berdampak kepada masyarakat di tingkat nagari itu. Bahkan juga ada di antara kabupaten yang memang sengaja mengangkat keunikan nagari itu, ya, sehingga mereka tampilkan ya di banyak event. Nah, dan kadang kita dipergilirkan dari satu nagari ke nagari yang lainnya. Nah, jadi itu apa kekayaan dilengkap kita wisata di Sumatera Barat, ya, dan itu makanya tidak cukup. Kalau wisata Sumatera Barat 1 hari 2 hari cukup. Itu makanya paling kurang 1 pekan lah ya. 1 minggu ya. Karena masing-masing kabupaten kota ini punya. Seperti misalnya itu ada daerah yang punya 5 danau. Nah, itu di daerah Solo. Kemudian ada yang punya apa? Seperti di Amerika itu Grand Canyon itu ada di Bukit Tinggi, ya, karena ada di Arau 50 kota, ya, dan kemudian juga pantainya mau surfing juga ada di Mentawai, ya, Kepulauan Mentawai, dan itu ombaknya itu yang terbaik di dunia kan di sana, sehingga itu makanya wisatawan dari mancanegara banyak ke sana. Dan kemudian juga kulinernya, kemudian juga budayanya, mungkin Mbak Vivian ketika pergi ke Sangkar, kan nanti di Istana Basa Pagaruyung itu bisa pakaian adat Minang gitu kan. Nah, gitu. Nah, dan juga misalnya untuk perempuannya, kalau untuk laki-laki atau pakaian pengantinnya juga nanti bisa tampil di sana. Dan banyak pilihan-pilihannya. Ya. Nah, seperti yang tadi Bapak udah sebutkan juga kuliner nih. Ini dari tadi saya nggak sabar banget mau nanya. Kan kalau rendang sendiri udah terkenal ya Pak. Terkenal ya. Bahkan internasional. Nasi Padang juga semua orang tahu gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri, boleh dong Pak dikasih tahu apa sih 3 makanan mungkin yang paling lezat yang menurut Bapak khas Sumatera Barat? Apa sih Pak? Jadi memang yang menumbuhkan selera kita itu, kalau bagi saya ketika mungkin seleranya agak terganggu, maka pilihan makannya itu. Apa itu, Pak? Makanya yang pertama sekali adalah asam pedas ikan. Asam pedas ikan. Asam pedas ikan. Nah, itu. Ini pakai nanas bukan Bapak? Itu makanya dia asam tapi tidak pakai nanas. Tapi pakai yang mengandung rasa asam. Nanti ada namanya pakai asam Jawa, kemudian pakai macam-macam. Saya sendiri tidak cuma merasakan itu kan. Karena yang masaknya banyak ya ibu-ibu. Dan kemudian juga kalau di Jawa mungkin namanya pepes ya. Nah, tapi kalau di Padang itu ada juga palai namanya. Palai itu adalah sambal, kemudian kasih tomat, kemudian dipepes ikan baru ditangkap karena kita punya pantai kan. Nah, itu pagi-pagi pergi ke pantai, kemudian beli ikan itu, dan kemudian langsung dipepes. Nah, itu menumbuhkan selera yang selama ini gak terganggu itu, maka itu akan tumbuh. Itu bagi saya. Dan kemudian pakai sayurnya. Sayurnya itu ada sayur diolah dari daun pepaya, kemudian dikasih tempenya, dikasih macam-macamnya lah. Nah, itu juga menemukan selera. Tapi memang saya menemukan selera itu hanya di Padang. Nggak ada tempat lain, ya kan? Nah, itu makanya saya kira barangkali mungkin Mbak Vivian harus ke Padang, ya, untuk bisa merasakan bagaimana. Dan saya jamin, kalau seandainya sudah makan asam pedas, kemudian ada pepes ikan tadi, kemudian tambah sayur tadi itu, saya kira barangkali mungkin susah melupakan. Yang paling Bapak kangenin banget deh, yang paling Bapak kayak ini adalah makanan nomor 1. Favoritnya apa sih Pak? Ya, asam pedas sama pepes ikan tadi itu. Ikannya yang bukan ikan besar, ikan kecil-kecil. Nah, itu memang nggak beda rasanya, apalagi kalau biasanya istri saya masak itu kan. Nah itu dicatat ya sahabat Kompas.com, kalau main-main nih ke Sumatera Barat makan asam pedas dan palai gitu ya Bapak. Nah terakhir nih Bapak sebagai penutup, nanti setelah Bapak sudah selesai di periode sebagai gubernur ini, Bapak ingin meninggalkan Sumatera Barat menjadi provinsi yang seperti apa sih Pak? Ya, jadi tentu yang kita meninggalkan bagaimana masyarakatnya bisa tersenyum. Kenapa? Karena memang
kesejahteraannya meningkat, pendidikannya lebih baik, dan kemudian juga kesehatan masyarakatnya juga akan lebih sehat. Sehingga kenapa? Karena akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik juga lebih mudah tentunya. Dan tentu adalah ya kesejahteraan masyarakat. Di samping memang kita merencanakan dalam periode ini kita akan membangun rumah sakit, ya, karena kita punya rumah sakit ada 6 ya. Tambah yang terbaru adalah rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit mata maksud saya. Dan sehingga ini kita punya 6, ini yang kita mau kembangkan. Dan alhamdulillah salah satunya adalah rumah sakit kita TPA, yaitu Rumah Sakit Ahmad Mukhtar di Bukit Tinggi ini, yang insya Allah juga ini sangat prospek ya untuk kita kembangkan ke depan, dan kita berharap nanti pelayanan internasional, standar internasional, dan bisa melayani masyarakat bukannya Sumatera Barat saja. Mudah-mudahan yang selama ini masyarakat kita berobat ke luar negeri, mudah-mudahan dengan kita hadirkan rumah sakit yang standar internasional dan kemudian juga ditangani oleh dokter-dokter yang kompeten, maka insya Allah ini akan, di samping itu juga tentu wisata kita akan jauh lebih baik. Insya Allah. Amin ya Bapak ya. Semoga visi, misi, dan program-programnya bisa membawa Sumatera Barat menjadi maju lagi. Amin, Bapak. amin, insya Allah. Nah itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansyarullah. Saya Selvina Vivien, pamit undur diri, sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.